Cerita dimulai dengan seorang pendeta tua terbang tinggi di langit menuju pegunungan Rocky, tempat para dewa dikuburkan. Pendeta tersebut adalah penjaga makam, dan datang karena salah satu dewa akan bangun pada hari itu. Tuhan telah lama mati dalam pertempuran besar antara dewa dan iblis dari dunia bawah. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Chun Nan muncul dari tanah. Dia adalah reinkarnasi dewa itu. Tetapi Chun Nan tidak tahu siapa dia. Setiap kali dewa terlahir kembali sebagai manusia, mereka kehilangan segalanya, ingatan mereka. Pendeta tua itu menyerang Chun Nan dan memberitahunya bahwa suatu hari ingatannya akan kembali, dan dia akan mengingat siapa dia sebenarnya. Setelah mengatakan ini, pendeta mendorong Chun Nan, membuatnya jatuh dari langit ke bumi. Chun Nan mendarat di sungai tempat seorang putri bernama Su Yu sedang mencuci rambutnya. Su Yu terkejut melihatnya tiba-tiba muncul. Dia berteriak memanggil pengawalnya dan menyuruh mereka menangkap Chun Nan. Para penjaga membawanya ke kerajaan dan mengurungnya di penjara bawah tanah. Di bagian lain cerita, seorang pemuda bernama Zelon, yang dikurung di penjara kerajaan, sedang dirawat oleh penjaga penjara bernama Nan. Rasu Zong kesal karena dia baru saja dipukuli oleh tahanan lain di penjara bawah tanah. Sementara Nan dengan hati-hati membersihkan dan membalut luka di kaki Zong, para tahanan lain diam-diam memberi isyarat satu sama lain bahwa mereka telah merencanakan untuk melarikan diri dari penjara hari itu. Dengan keyakinan bahwa mereka telah dikurung secara tidak adil, para tahanan ini ditangkap oleh Perdana Menteri Kerajaan, Sima, karena mereka memiliki kekuatan spiritual di tubuh mereka. Ketika para penjaga tidak memperhatikan, para tahanan mengambil senjata yang mereka sembunyikan di balik tumpukan jerami dan mulai menyerang para penjaga. Melihat kekacauan tersebut, Nan dan Zelon memutuskan untuk lari. Sebelum para tahanan dapat mencapai mereka, mereka melarikan diri melalui jalan rahasia yang ditutupi dengan potongan kertas aneh yang ditutupi mantra. Tetapi ketika Zelon menyentuh salah satu kertas itu, tangannya bersinar dan kekuatan sihir mengalir keluar dari kertas mantra ini. Kertas mantra ini telah dibuat oleh seorang penasihat kerajaan bernama Shen Zhou untuk menyerap kekuatan sihir dari siapapun yang menyentuhnya. Segera setelah itu, Nan dengan cepat menarik Zong menjauh dan membawanya ke jalan lain. Tetapi ini membuat mereka berhadapan dengan para tahanan yang memberontak. Para tahanan mengepung Nan, siap menyerangnya, dan pertempuran pecah. Nan dengan gagah berani melawan para tahanan, berusaha melindungi pembantunya. Namun dia tidak dapat membela pembantunya sepenuhnya dan hampir dikalahkan. Tepat pada saat itu, Sima tiba dan menyelamatkan Nan dari para tahanan menggunakan kekuatannya. Sima menghabiskan energi spiritual dari para tahanan dan mengalahkan sisanya. Mereka tak berdaya. Situasi akhirnya tenang, dan semua tahanan, termasuk Zelon, dikembalikan ke selnya masing-masing. Sementara itu, Chun Nan diantar menuju istana kerajaan bersama Putri Su Yu. Dalam perjalanannya, sekelompok bandit berkumpul, menyerang mereka, mencoba mencuri busur emas yang dibawa Su Yu. Pada saat itu, Chun Nan melihat Putri Su Yu ditangkap oleh salah satu bandit, jadi dia turun tangan untuk melindunginya. Meskipun tangannya diikat dengan rantai, dia melawan menggunakan tendangan yang kuat. Setelah melepaskan diri dari rantai, Chun Nan mengambil busur emas. Busur itu tiba-tiba bereaksi pada kekuatan spiritualnya, dan dia menggunakannya untuk mengalahkan para bandit dan menyelamatkan Putri Su Yu. Setelah melawan para bandit, Chun Nan tiba-tiba pingsan. Dia tidak terbiasa dengan kekuatan luar biasa dari busur emas dari dunia surgawi, dan itu menghabiskan energinya. Kemudian malam itu, Putri Su Yu dan pengawalnya tiba di istana bersama Chun Nan. Nan datang untuk menyambut Putri Su Yu dengan hangat. Penasaran, Nan bertanya mengapa Putri Su Yu begitu lama meninggalkan istana dan melakukan perjalanan sejauh ini. Putri Su Yu menjelaskan bahwa dia perlu mengambil busur emas, yang merupakan hadiah dari Dewa Langit untuk membantu menyembuhkan raja yang sakit parah. Saat Chun Nan sadar kembali, dia melihat Nan dan terkejut. Dia memanggilnya dengan nama kekasihnya dari langit istana. Nan tampak persis seperti Nan yang menghilang secara misterius 10.000 tahun yang lalu ketika Nan masih menjadi dewa perang di istana surgawi. Ketika Putri Su Yu sedang berbicara dengan Nan, Chun Nan tiba-tiba menghilang dari pandangan dan muncul di ruangan tempat busur emas disimpan. Ketika Putri Su Yu menyadari dia hilang, dia segera memerintahkan para penjaga untuk menemukannya dan mengirimnya ke penjara bawah tanah. Sementara Chun Nan sedang berjuang dengan energi aneh yang berasal dari busur emas, sepertinya menariknya,
memaksanya untuk mempertahankannya bahkan ketika dia mencoba melawan. Pada saat yang sama, sesuatu yang tidak biasa terjadi dengan raja. Setiap kali Chun Nan memegang busur emas itu, penyakit raja sepertinya hilang, dan dia mulai pulih. Tetapi segera setelah Chun Nan melepaskan busurnya, raja jatuh sakit lagi. Ketika Putri Suyu mengambil busur emas untuk diberikan kepada ayahnya, busur itu tiba-tiba melayang di udara dan kembali ke Chun Nan yang masih bersembunyi. Menyadari busur emas memiliki hubungan khusus dengan Chun Nan, raja memerintahkan para penjaga untuk membawa Chun Nan ke departemen medis. Di sisi lain, Perdana Menteri Sima menerima kabar dari putranya, Ling Kong, tentang upaya yang gagal untuk mencuri busur emas dari Putri Suyu. Ternyata bandit yang menyerang Putri Suyu tadi bekerja untuk Sima. Mereka diperintahkan untuk mengambil busur emas darinya. Meskipun Ling Kong gagal mendapatkan busur itu, dia menemukan sesuatu yang penting. Dia melihat seorang pemuda dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ling Kong menjelaskan bahwa pemuda ini bisa mengendalikan busur emas dan bahkan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan para bandit. Mendengar hal ini, Sima merasa senang. Dia mulai berencana untuk mengambil kekuatan spiritual pemuda itu dan menggunakannya untuk menggulingkan raja. Sementara Chun Nan yang tidak sadarkan diri di kamar medis mulai bermimpi tentang masa lalunya sebagai dewa perang. Dalam mimpi itu, dia melihat dirinya bertarung dalam pertempuran besar sambil menggunakan busur emas. Mimpi ini mengungkapkan kebenaran bahwa busur emas awalnya adalah senjatanya, menjelaskan mengapa dia bisa menggunakannya dengan begitu mudah. Malam itu, ketika Chun Nan bangun, dia pergi menemui Nan dan bertanya apakah dia adalah kekasihnya yang telah lama hilang dari istana surgawi. Tetapi Nan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan orang yang dia cari. Saat mereka berbicara, Ling Kong tiba-tiba tiba di tempat Nan, mengkhawatirkan keselamatan Chun Nan. Nan segera memberitahunya untuk bersembunyi di kamarnya. Dia tahu Ling Kong akan menyakiti Chun Nan jika dia menemukannya di sana. Nan menjelaskan bahwa dia dijodohkan dengan Ling Kong karena Perdana Menteri Sima yang mengaturnya. Tetapi dia tidak mencintainya. Dia hanya setuju untuk menghormati perintah Perdana Menteri. Setelah Ling Kong pergi, Chun Nan keluar dari persembunyiannya dan memberitahu Nan bahwa dia yakin Ling Kong adalah orang yang menyerang Putri Suyu dalam perjalanan ke istana. Dia yakin karena penyerang itu memakai sepatu dan tautan pencocokan suara. Beberapa hari kemudian, sekelompok pembunuh bayaran menyelinap ke dalam istana kaisar, bertujuan untuk menyakiti raja. Untungnya, Perdana Menteri Sima mengalahkan mereka dengan mudah, dan raja selamat. Setelah itu, Sima bertanya kepada raja tentang pemuda dengan kekuatan spiritual yang besar. Namun raja merasakan niat buruk Sima dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan apapun. Pada saat itu, Putri Suyu juga mencoba melindungi Chun Nan dengan berbohong, mengatakan bahwa dia telah ditangkap dan dieksekusi oleh pengawal kerajaan. Malam itu, Sima memanggil Nan ke kamarnya untuk menanyakan tentang Chun Nan. Tetapi Nan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan merahasiakan keberadaannya. Selama pertemuan mereka, Perdana Menteri Sima menyuruh Nan bersiap-siap untuk pernikahannya dengan Ling Kong, yang rencananya akan terjadi beberapa hari lagi. Nan tidak ingin menikahi Ling Kong, tetapi dia terlalu takut untuk menolak perintah Sima. Sementara itu, Putri Suyu diam-diam menangkap Chun Nan dan menguncinya di penjara bawah tanah. Namun Chun Nan berhasil melarikan diri dari rantainya dan menyandera Putri Suyu untuk memastikan keselamatannya. Ketika penjaga penjara melihat ini, mereka melaporkannya kepada Perdana Menteri Sima, mengungkapkan lokasi Chun Nan. Sima kemudian memerintahkan para penjaga untuk menangkap Chun Nan dan menguncinya di sel yang aman agar dia tidak bisa melarikan diri lagi. Di sel tahanan, Chun Nan bertemu dengan Zelon, yang mengaku sebagai reinkarnasi Dewa Naga dari Istana Langit. Zong mengakui Chun Nan sebagai dewa karena dia pernah mengabdi di pasukan Chun Nan di alam surgawi. Pada hari pernikahan Nan dan Ling Kong, Nan tidak bisa berhenti mengkhawatirkan keselamatan Chun Nan. Diam-diam, dia memutuskan untuk membebaskan Chun Nan dan Zong dari penjara kerajaan tanpa membiarkan Perdana Menteri Sima mengetahuinya dan membiarkan mereka melarikan diri. Begitu mereka keluar, Chun Nan melihat Nan bertingkah aneh. Zong menjelaskan bahwa itu adalah hari pernikahannya dengan Ling Kong. Terkejut dan khawatir, Chun Nan berlari kembali ke istana untuk mencari Nan di istana. Chun Nan membuat keributan untuk menghentikan pernikahan, dan Ling Kong marah karena diganggu, menyerang Chun Nan, dan terjadi perkelahian sengit di antara mereka. Setelah pertempuran sengit, Ling Kong terbunuh, dan pernikahan dibatalkan. Keesokan harinya,
Nan mengungkapkan sebuah buku rahasia yang disembunyikan oleh Perdana Menteri Sima. Buku tersebut menjelaskan rencana Sima untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan spiritual untuk menjadi abadi. Itu juga mengungkapkan mengapa dia menangkap orang-orang dengan kekuatan spiritual dan mengurung mereka di ruang bawah tanah. Sementara itu, Perdana Menteri Sima pergi menemui penasihat kerajaan, Shenzhou, untuk meminta bantuan dalam menghidupkan kembali Lingkong. Selama bertahun-tahun, Shenzhou mengajari Sima banyak hal tentang kekuatan spiritual dan telah menginstruksikannya untuk mengumpulkan energi spiritual dari orang lain. Namun, Shenzhou mengkhianati Sima, membunuhnya dan menyerap semua kekuatan spiritual Sima untuk dirinya sendiri. Segera setelah Chunnan dan Zelon tiba di tempat Shenzhou, mereka telah mengetahui rencana jahatnya untuk mencuri kekuatan spiritual semua orang di kerajaan selama upacara pemberkatan yang akan datang. Chunnan menyadari tujuan sebenarnya Shenzhou adalah menggunakan kekuatan spiritual untuk menjadi dewa dan hidup selamanya. Bertekad untuk menghentikannya, Chunnan, Nan, dan Zelon menghadapi Shenzhou dan memulai pertarungan. Sayangnya, Shenzhou terlalu kuat. Bertahun-tahun mengumpulkan energi spiritual membuatnya mudah untuk mengalahkan mereka bertiga. Malam itu, Shenzhou menemui raja dan menyarankan untuk mengadakan upacara pemberkatan dengan seluruh keluarga kerajaan. Raja, tidak mengetahui rencana jahat Shenzhou, langsung menyetujui karena Shenzhou telah berbohong dengan mengatakan bahwa upacara tersebut akan membantu menyembuhkan penyakitnya. Keesokan harinya Putri Suyu dan anggota keluarga kerajaan lainnya berkumpul di aula terbuka untuk upacara tersebut. Setelah semua orang siap, Shenzhou memulai rencananya untuk menyerap semua kekuatan spiritual mereka. Tepat ketika Shenzhou memulai, Chunnan dan Zelon tiba untuk menghentikannya. Mereka telah pulih dari kekalahan mereka sebelumnya dan bertekad untuk melawan. Zong berubah menjadi naga raksasa untuk membantu Chunnan dalam pertempuran. Chunnan juga mendapatkan kembali kekuatan sucinya, memanggil busur emas. Dengan kekuatannya yang sangat besar, dia menggunakan busur sebagai senjatanya untuk melawan Shenzhou dan menghentikan rencana jahatnya. Setelah mengalahkan Shenzhou, kekuatan spiritual seluruh keluarga kerajaan, termasuk Raja dan Putri Suyu, dipulihkan, dan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dengan kemenangan ini, Chunnan menyelesaikan perjalanannya menemukan identitas dan kekuatan aslinya. Cerita berakhir. Pelajaran dari cerita ini adalah, jangan main-main dengan busur emas, atau kamu mungkin akan menjadi baterai penyelamat nyawa seseorang. Juga, jika kamu melihat naga, anggap saja itu adalah teman Tuhan lamamu yang menyamar.